Yang pertama yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nur Rahmah dan seluruh jajaran takmir yang lain. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Muhammad Yahya Fuad, dan tak lupa seluruh hadirin dan seluruh jamaah Masjid Nur Rahmah yang luar biasa pada pagi hari ini, di pagi yang dingin tapi luar biasa, jamaahnya luar biasa, hadir luar biasa sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjawab doa-doa kita semuanya. Amin. 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 Hal ini dapat menjadi bahan muhasabah bagi kita semuanya. Betapa bersyukurnya kita sebagai seorang muslim, betapa bersyukurnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati kita masih diberikan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah saudara kita semuanya, sebagian dari mereka ketika masih di waktu pagi masih hangat dengan selimutnya, masih asik dengan tidurnya, masih nyaman dengan mimpinya. Tapi ternyata kita termasuk orang yang terpilih, orang yang Allah panggil langsung untuk menyebut ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi. Di waktu pagi kita sudah bersama-sama bersuara di dalam hati kita untuk seraya menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita ketika kita diberikan amanah tersebut, ketika kita diberikan iman, masih ada rasa iman, diberikan rasa nyaman untuk senantiasa bersujud, maka apa yang kita laksanakan adalah bersyukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah awal pertama saya ada di Masjid Nur Rahmah. Dari pagi saya, Bapak Ibu sekalian kenalan gitu. Nanti barangkali Bapak Ibu bertemu dengan saya di jalan atau di mana gitu kan, itu bisa menyapa, oh dulu itu yang pernah bersilaturahmi. Jangan ngaji, kalau ngaji itu diisi oleh ustadz, oleh kiai. Saya ini bukan ustadz, saya juga bukan seorang kiai, saya hanya anak muda biasa. Seperti itu. Saya ini asalnya dari Telatah Klirong. Saya dari Telatah Klirong. Klirong itu kalau dari Sokabaru itu ambil ke kanan sampai Pasar Dorowati. Nah, di situ tempat saya tinggal. Nah, 2 hari yang lalu beliau Pak Igun menghubungi saya untuk bisa bersilaturahmi ke Masjid Nur Rahmah. Itu seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah terlalu berpikir terlalu banyak mengharap ilmu yang luar biasa gitu kan. Saya hanya berbagi pengalaman saja untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Bulan ke berapa? Muharramun, Safarun, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyati, Rajabun, Sya'banun, Ramadanun, Syawalun,
Dzulqa'dati, Dzulhijjati. Sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, di bulan September miladiahnya, bulan hijriahnya ini bulan Rabiul Awal. Apa yang dapat kita ambil, apa yang mengingatkan kita di bulan Rabiul Awal ini? Kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, mengingatkan kita tentang kelahiran dari putra yang mulia, putra yang agung, seorang putra padang pasir, seorang revolusioner Islam yang merupakan seorang putra yang luar biasa, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa yang terbesit di dalam pikiran kita ketika setiap hari kita menyebut Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ada terbesit di dalam hati kita, di dalam pikiran kita? Yang terbesit di dalam pikiran kita adalah yang pertama mungkin tentang hadis Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika kita terbesit nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tinggal di negeri Arab. Kemudian ketika kita mengingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terbesit di dalam hati kita adalah seorang rasul. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, sudahkah kita bermuhasabah? Ketika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang rasul, sudahkah kita sebagai seorang muslim menjalankan sunnah-sunnahnya? Kadang kita semangat ketika menyebut Rasulullah Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Betul, itu tidak salah. Tapi sudahkah kita di umur kita yang saat ini, saya ya, dari 0 sampai dengan sekarang 25 tahun, kelihatannya berapa? 30 tahun ya, tapi saya masih 25 tahun. Di umur saya sampai saat ini, sudah berapa hadis yang saya hafal? Tidak banyak. Bapak Ibu juga sama. Sudahkah kita bersama-sama menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang patut kita introspeksi. Lalu sudahkah kita menjalankannya? Kita belajar sebagai seorang muslim dengan apa? Senantiasa membuka dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang paling sederhana. Karena apa? Apa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau seandainya nanti Rasulullah berbuat kesalahan, pasti tentu akan menjadi pedoman bagi umat manusia. Tapi yakinlah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah kebenaran. Makanya salah satu sifatnya Rasulullah adalah siddiq. Seorang yang senantiasa melakukan kebenaran, berbuat kejujuran. Bapak Ibu rahimakumullah, kadangkala mungkin perilaku kita, sifat kita itu sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang kita tidak tahu apa sih landasan dari perbuatan kita. Contoh, ketika pagi hari kita sudah berangkat ke masjid, Rasulullah sunnahkan untuk bangun lebih awal
senantiasa dia bersujud, berwudu, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah. Kadang kita sebagai seorang muslim, kadang kita tidak tahu apa dasarnya, apa ada dalilnya. Tapi karena kita sudah sering melakukan hal tersebut, apakah hal itu dibenarkan? Ya, itu sangat dibenarkan. Cuma kadang kita tidak tahu dasarnya. Contoh ketika kita berjual beli, bermuamalah. Ketika kita bermuamalah, apakah jual beli kita sudah benar? Ketika kita mengikuti dari sunnah Nabi Muhammad SAW, barangnya halal, ada yang dijual belikan, barangnya terlihat, ada yang menjual, ada yang membeli, sumbernya jelas, maka itu termasuk daripada menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah di awal sudah dijelaskan tentang masalah sunnah Nabi Muhammad. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sifat-sifat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada berapa Bapak Ibu semuanya? Ada 4. Apa itu? Yang pertama sidik, yang kedua fatonah, yang ketiga tabligh, yang terakhir fatonah. Jadi ada 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik sehingga kita gunakan untuk modal kita hidup selama di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini dituliskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lanjutnya apa? Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Itu sudah Allah tetapkan, janjinya Allah sudah Allah tetapkan. Dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW di muka bumi itu sudah jelas ada kebenaran di dalamnya. Sehingga apa? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah mulai dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya, sifatnya, peringatannya, itu sehingga Nabi bisa menjadikan pedoman. Lalu Bapak Ibu yang saya tanyakan, apakah semuanya yang ada di dalam diri Rasulullah yang Rasulullah SAW itu wajib untuk kita ikuti? Jawabannya adalah tidak. Rasulullah suatu ketika Bapak Ibu itu pernah melakukan perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dan kaum non muslim pada saat itu. Perjanjian perdamaian selama 10 tahun. Kalau seandainya kita saklek mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, berarti apa? Kita harus berdamai selama 10 tahun. Itu tidak perlu diikuti. Artinya apa? Ketika kita berdamai, dilaksanakan sesegera mungkin antara saudara, antara sesama muslim yang lain. Ketika kita ada perselisihan, maka segeralah untuk melaksanakan perdamaian. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang pertama adalah sidik. Sidik, kita sering ya, tetangga kita namanya sidik gitu kan.
Mas Sidik namanya. Sidik, apa itu sidik? Sidik itu artinya adalah benar atau selalu berkata jujur. Apa bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang sidik? Salah satu bukti bahwa beliau adalah orang yang senantiasa benar dan berkata jujur adalah ia senantiasa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang bentuknya adalah Al-Quran. Itu bukti bahwa beliau itu tidak pernah berbohong. Rasulullah kasih informasi, kasih wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian dari Nabi Muhammad beliau hafalkan, kemudian ditulis oleh para sahabat, hingga kemudian dibukukan sampai sekarang ada wujudnya namanya Al-Quran. Beliau itu tidak pernah menutupi satu ayat pun. Satu ayat pun tidak pernah beliau itu simpan sendiri itu. Beliau itu senantiasa ada ketika beliau dikasih wahyu sama Allah, mulai dari Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang terakhir beliau senantiasa amanah. Beliau senantiasa menyampaikan kebenaran. Yang benar yang dikatakan benar, yang buruk adalah dikatakan buruk. Beliau senantiasa menasihati. Hingga kemudian apa, beliau dari kebenarannya itu beliau senantiasa sampaikan secara berfase demi fase demi fase demi fase, hingga kemudian dicatat oleh para sahabat, kemudian dibukukan dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dibukukan sampai sekarang. Al-Qur'annya itu ada, dapat kita manfaatkan. Itu salah satu bukti bahwa Rasulullah memiliki sifat yang sidik. Kemudian bahkan kemudian musuh-musuhnya pun menyampaikan. Abu Jahal ketika ditanya, wahai Abu Jahal, apakah ada satu kekurangan yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Abu Jahal mengatakan, hasya wa kalla, tidak ada satupun Rasulullah itu pernah berbuat bohong, pernah berdusta di hadapanku. Artinya apa? Yang mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya dari kalangan kaum muslimin semata, tapi apa? Dari para musuh-musuhnya itu mengakui akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat yang selanjutnya adalah amanah. Amanah itu apa Bapak Ibu? Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini jangan diartikan sempit. Mungkin amanah ini adalah ketika kita dititipi barang oleh tetangga kita. Bu, saya titip barang saya, nanti sore saya habis kondangan saya ambil lagi. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga barang tersebut, bisa menjaga amanah tersebut, maka hal tersebut bisa dikatakan amanah. Wujudnya barangnya masih asli, kemudian fungsinya juga masih sama, maka itu bisa dikatakan amanah. Tapi yang dimaksudkan di sini amanah yang ada di dalam diri Rasulullah adalah ia senantiasa menjaga dari perbuatan yang mungkar. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sedikit pun untuk memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Dari lisannya, dari perilakunya, yang senantiasa dikejar oleh para sahabatnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu dalam suatu kisah, itu ada sahabat Nabi yang mencari hadis Nabi Muhammad SAW itu jaraknya kalau ditempuh itu dari Kebumen sampai dengan Pulau Bali. Zaman dahulu Rasulullah itu selalu jadi rebutan para sahabat.
Sahabat itu pengen cari tahu mana yang paling update dari Rasulullah. Pengen cari tahu hadis yang paling terbaru. Kalau seperti sekarang namanya wartawan ya Pak. Nah, kalau sekarang mungkin namanya wartawan. Dulu itu ada wartawan juga. Cuma zaman dahulu nggak pakai kamera. Kalau zaman sekarang pakainya kamera, dicari beritanya, dikejar sampai manapun. Dulu itu tidak pakai kamera. Sekarang yang dicari informasi yang paling top. Tapi di zaman Rasulullah SAW juga ada wartawan. Namanya adalah para sahabat. Para sahabat ini senantiasa mencari di mana keberadaan Rasulullah, di mana apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana beliau itu ketika sholat kakinya bagaimana, bacaannya bagaimana, perjalanannya bagaimana, cara perangnya bagaimana, cara jual belinya Rasulullah bagaimana. Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya itu selalu mencari bagaimana Rasulullah itu agar nantinya para cucu-cucunya nanti, para pewarisnya itu tinggal menikmati saja apa yang sudah Rasulullah contohkan. Makanya apa? Sekarang itu banyak hadis-hadis Nabi, mulai dari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang lain. Maka saking semangatnya para sahabat mencari hadis, sampai ada hadis palsu. Saking semangatnya nyari hadis sampai mengada-ada. Nah, itulah para sahabat zaman dahulu itu tugasnya seperti hanya wartawan, senantiasa mencari bagaimana Rasulullah SAW bertindak, bagaimana Rasulullah SAW berperilaku, sehingga dari situlah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah adalah memiliki sifat yang tabligh, senantiasa menyampaikan kebenaran. Di sini dibuktikan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis-hadisnya yang sahih, kemudian Rasulullah senantiasa sampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian ia senantiasa menyampaikan wahyu kepada umat atau pengikutnya tanpa ada yang dikurangi atau ditutupi, bahkan saking semangatnya sampai ada yang dibuat hadis palsu. Artinya apa? Beliau itu ketika menyampaikan suatu kebaikan, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, Rasulullah itu tidak pernah sedikit pun menutupi, bahkan berbohong untuk keuntungannya sendiri. Bahkan apa? Ketika ia senantiasa menyampaikan kebaikan kepada para sahabatnya, dia senantiasa memperhatikan dengan siapa ia berbicara. Bagaimana kadar berbicaranya Rasulullah itu sudah ditentukan. Artinya apa? Ketika Rasulullah berbicara dengan pedagang, Rasulullah berbicara dengan tukang batu, Rasulullah berbicara dengan sahabat, bahkan ketika ia bertemu dengan malaikat, ia senantiasa menentukan bahasanya. Ketika ia menyampaikan, suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan di suatu pojok di kota Madinah. Zaman dahulu kota Madinah itu belum namanya kota Madinah, namanya kota apa? Betul, namanya kota Yasrib. Hingga kemudian Rasulullah datang ke situ setelah berdakwah di Madinah, berdakwah di Mekah, masuk ke Madinah. Maka di Madinah oleh Rasulullah diganti menjadi kota Madinah yang dulunya adalah kota Yasrib. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari peperangan bersama para sahabat, di ujung kota Madinah Rasulullah menemui seorang tukang batu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai tukang batu, kenapa tanganmu begitu hitam? Wahai tukang batu, kenapa kau begitu lusuh? Bajumu begitu lusuh, keringatmu begitu bercucuran,
sangat kulitmu hitam seperti halnya kalau kita lihat di samping jalan. Kemudian tukang batu itu menjawab, ya Rasulullah, saya ini adalah tukang batu. Pekerjaan saya setiap hari seperti ini. Kalau saya nggak melakukan perbuatan seperti ini, bagaimana saya mau menghidupi keluarga saya? Bagaimana saya bisa ngasih makan keluarga saya, sedangkan ini hanya satu-satunya pekerjaan yang saya kerjakan. Bisa dibayangkan padang pasir. Sudah pernah umroh Bapak Ibu? Sama. Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kita doakan semoga yang belum segera menyusul ke Makkah Al-Mukarramah. Amin. Bisa dibayangkan panasnya kota Makkah pada saat itu. Ada seorang tukang batu. Kemudian apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Kemudian Rasulullah memegang tangannya, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW. Seraya Rasulullah bersabda, "Hadhihi yadun la tamassaha fihi narun abada." Sungguh tangan ini, tangan tukang batu ini tidak akan sedikit pun tersentuh oleh api neraka. Kalau Rasulullah sudah berjanji, sudah mengatakan di dalam hadisnya, yakinlah, beruntunglah orang tersebut pasti akan dijanjikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Rasulullah sudah bertemu dengan siapapun, ia senantiasa memberikan amanah-amanahnya, memberikan sesuatu yang baik, perkataan yang baik, nasihat yang baik kepada siapapun. Contoh seperti halnya tadi, dia hanya seorang tukang batu, tapi apa? Allah janjikan, Rasulullah janjikan, ia termasuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita petik? Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Siapapun berhak untuk masuk ke dalamnya selagi ia senantiasa menjalankan syariat apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang ada di Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, saya bacakan di Quran surat Al-Ma'idah ayat 69, dijelaskan, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dan gangguan dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Artinya apa? Allah itu sudah menakdirkan Rasulullah itu sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah. Ada di dalam diri Rasulullah itu kebaikan-kebaikan sehingga kita jadikan sebagai teladan untuk kita semuanya. Kemudian setelah kita tadi membahas tentang masalah sidik, tabligh, amanah, kemudian yang terakhir adalah fatonah, adalah Rasulullah ini memiliki sifat yang pandai, cerdik, cerdas. Ini nanti banyak sekali pembelajaran yang kita ambil. Salah satunya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah itu hancur diterjang oleh banjir. Kemudian Rasulullah senantiasa mengumpulkan para petinggi-petinggi suku yang ada di kota Mekah. Karena apa? Di kota Mekah itu zaman dahulu itu masih bersuku-suku. Mereka punya kepala sukunya masing-masing. Ketika Ka'bah itu hancur, kemudian apa? Kecerdikannya Rasulullah SAW, mereka para petinggi-petinggi kaum Quraisy kemudian mengatakan, saya yang paling berkuasa di kota Mekah, maka saya yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Yang lain gak mau kalah, saya ini yang paling tinggi di sini. Ya, saya ini yang paling tinggi, kamu itu rendah.
maka saya yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad, diiringi oleh yang lain sampai hampir terjadi peperangan. Tapi begitu Rasulullah SAW hadir di situ dengan kecerdasannya, Rasulullah gelar sorbannya yang ada 4 ujung. Ayo pemimpin A silahkan maju ke depan. Pemimpin B, kalau kita gambarkan ini sebagai sorbannya Nabi, ya, sebagai sorbannya Nabi, ini Hajar Aswad. Kita taruh Hajar Aswadnya sama Rasulullah. Hajar Aswad taruh di tengah-tengah. Pemimpin A, Qabilah A silahkan maju ke sini. Qabilah A silahkan maju ke ujung yang paling kanan. Qabilah B silahkan maju ke yang paling ujung yang kiri. Kemudian qabilah yang lain silahkan pegang masing-masing. Begitu Rasulullah sampaikan, ini sekarang kita angkat bersama-sama, kita taruh secara bersama-sama. Betapa cerdasnya Rasulullah, di situ nggak jadi perang, hanya diselesaikan dengan 1-2 sorban. Soalnya ditaruh di situ, kemudian diangkat sama Rasulullah, kemudian Rasulullah yang mengambil. Ketika sudah diangkat, Rasulullah yang mengambil, beliau letakkan di tempatnya. Itulah salah satu kecerdasan Rasulullah SAW. Hal itu dapat kita terapkan sampai saat ini. Ketika kita sebagai seorang pemimpin, ketika di sini ada yang menjadi seorang pemimpin, ada sebuah pergesekan, maka tidak perlu kita selesaikan dengan cara kekerasan. Tapi contohlah Rasulullah ketika menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang lain, ketika di situ terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW menyampaikan, tolong jangan turun dari bukit yang ada di situ. Jangan turun sebelum saya menyampaikan turun. Kemudian karena nafsu manusia, karena sahabat di situ begitu ijonya melihat harta hasil peperangan, para sahabat kemudian turun ke bawah ke lembah. Artinya apa? Ketika di situ para sahabat sudah turun ke lembah, begitu selanjutnya kaum musuh yang ada yang memusuhi Rasulullah SAW langsung memanah para kaum muslim yang ada di situ. Padahal apa? Rasulullah SAW sudah memperingatkan, jangan turun ke lembah sebelum saya memerintahkan secara langsung. Tapi karena pada saat itu sudah merasa menang, sudah merasa kuat atas peperangan tersebut, hingga kemudian para sahabatnya kemudian langsung turun mengambil hasil peperangan, hingga kemudian dibawa pulang. Tapi naas, ketika posisi sedang ada di bawah, sama kaum kafirin dihajar ulang, hingga kemudian banyak dari situ yang meninggal. Itu adalah salah satu kecerdasan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau itu adalah penghafal pertama dan contoh terbaik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal Rasulullah di dalam dadanya dan ditempatkan di dalam hatinya. Rasulullah ketika wahyu Al-Quran turun, berapa ayat yang ada di satu, berapa di situ. Dari ayat yang pertama sampai dengan terakhir, beliau itu senantiasa menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Kalau seandainya beliau kecerdasannya biasa saja, mustahil akan menyampaikan, akan bisa menghafal Al-Quran yang begitu tebalnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan ada di dalam diri Rasulullah adalah suatu kebenaran, maka apa? Beliau senantiasa diberikan kekuatan hafalan yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah Bapak Ibu, karena setelah ini saya juga harus lanjut lagi ke PCM Klirong, juga ada jadwal di sana jam 6. Jadi saya butuh persiapan juga. Jadi mohon maaf belum bisa menemani sampai jam setengah 6. Ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Terima kasih. Apa yang dapat kita ambil, kita petik, saya simpulkan saja. Untuk dapat meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak harus kita mengikuti semuanya, ya, kita tidak harus mengikuti semuanya. Apa yang dapat kita laksanakan,
Yang pertama adalah diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita berdoa, Allah sudah janjikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka Allah akan menjawab doa-doa kita semuanya. Ketika kita sudah berdoa, ud'uni astajib lakum, atau sudah kita mengangkat ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Syakur, yang maha segalanya. Kalau kita meminta sesuatu kan kita sanjung dulu tuh. Nah, ketika kita sudah menyanjung, maka sanjunglah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita minta. Kita minta rezeki, kita sanjung Allah. Ya Allah yang maha kaya, yang maha memiliki segalanya. Ketika kita ada sedang dalam ujian, sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, sang pemberi rezeki, sang maha kuasa, sang maha agung, sang maha segalanya. Maka sesuaikanlah dengan doa-doa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk dapat meneladani Rasulullah SAW, senantiasa kita sampaikan salam dan sholawat kita kepada Rasulullah dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Insya Allah apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari akan dibimbing langsung oleh Allah serta mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Atlubul afa minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di pertemuan lain kita bisa bertemu kembali. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga ada yang bisa dipetik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual dulu saya, Pak.